Selamat siang pemirsa. Kembali lagi di program podcast Lupita. Kali ini saya Reza akan berbincang-bincang dengan Pak Wahyu. Kita kedatangan tamu dari Majalengka. Kali ini kita bincang-bincang terkait peternakan. Saya mau langsung tanya, peternakan apa nih yang Pak Wahyu mau ceritain di podcast kali ini, Pak Wahyu? Selamat siang pemirsa. Nama saya Wahyu. Saya kebetulan peternak domba, berawal dari hobi. Dan saya peternak Sabtu dan Minggu. Kalau disingkat tahu tuh? Ya, gimana ya? Persetu. Nanti jadinya persami lagi. Iya, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Wah. Ya memang basic saya ini sebenarnya bukan peternakan. Iya. Saya ini lulusan dari Akademi Maritim Cirebon. Wah, keren. Berlayar 8 tahun. 8 tahun tuh? 8 tahun. Wow, di terombang-ambing gitu Pak? Yoi. Di Carnival Cruise Line 8 tahun. Wih, luar biasa. Terus turun, saya coba di bidang peternakan. Awalnya sih ternak ayam, ternak ikan, segala macam. Ya, akhirnya mentoknya itu di domba. Di domba ya. Dan kebetulan awalnya itu saya ngikut datang atau ke acara seni ketangkasan domba Garut. Oh. Dari situ saya mulai beternak, juga ada beli itu dari 3 ekor. Ya berkembang terus. Ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan terus, dan alhamdulillah sudah 2 tahun saya menjabat sebagai Sekretaris Umum DPC HPDKI Kabupaten Majalengka. Wah, luar biasa pemirsa, luar biasa. Nah, dari 2 tahun itu udah berapa ini Pak? Jadi itu? Untuk pengembangannya itu di Majalengka itu awalnya itu memang masih berpatokan pada seni ketangkasan domba Garut. Oh. Nah, makanya itu saya awalnya itu saya membuat kata-kata lah gitu kan. Budaya kita jaga, budidaya kita tingkatkan. Karena seni ketangkasan domba Garut itu merupakan budaya atau peninggalan leluhur nenek moyang di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, karena adanya genetik domba Garut. Ya, sehingga setelah saya menjabat sebagai Sekum, saya berusaha untuk menyeimbangkan. Jadi budaya juga tetap ada, gitu kan. Budidaya juga banyak. Iya. Nah tadi Pak Wahyu bicara nih tentang adu tangkas. Itu domba ya Pak? Betul, domba. Nah itu domba itu adu tangkas tuh gimana tuh? Jadi Pak silat? Gimana? Enggak, ya? Jadi itu ada aturannya. Oh gitu. Jadi kita ada juri. Juri itu ada 3, terus wasit juga ada 2, ya kan. Perhitungannya itu hanya 20 pukulan. Pukulan ke-15 itu istirahat atau dipijit dulu atau diurut dulu, gitu kan. Iya. Oh kayak petarung bener. Betul. Ya? Tapi nggak pakai sarung tinju. Betul. Dan itu juga ada penilaian dari adeg-adeg itu paras. Oh, ya kan? Yang dihias-hias gitu. Bukan dihias. Oh, jadi, ini body. Bentuk wajah gitu kan, terus bentuk tanduknya. Sampai ada tanduk yang diurus gitu ya. Betul sekali. Terus kesehatan, terus teknik bertanding, teknik pukulan, itu ada penilaiannya. Makanya ini merupakan budaya lah. Iya. Jadi di Jawa Barat itu ada genetik domba Garut yang mana dari zaman dulunya itu memang sudah diadu. Bukan adu domba ya, ini sebenarnya ini seni ketangkasan domba Garut. Iya. Ini benar-benar domba beneran. Benar domba beneran. Bukan kita di sini ngundang podcast buat ngadu domba. Betul. Gitu ya, dan di situ tidak ada judi atau apapun itu yang ini negatif. Pure ya, ngejaga budaya. Betul. Iya. Karena di situ juga ada musiknya atau nayaga kita sebutnya. Nayaga. Dan nayaganya itu memang kita wajibkan tidak ada nayaga atau alat musiknya itu yang modern. Jadi semuanya itu dari trompet, gamelan,
goong, Iya, goong, kendang kendang. gitu. Jadi nggak ada gitar melodi atau keyboard, itu nggak ada. Jadi Iya, kita iya. pure memang untuk menjaga budaya Sunda. Iya betul. Soalnya kalau pakai gitar listrik bukan adu domba, Pak, Betul. ya. Jadi adu kuda. Nah, soalnya kan suara gitar listrik, wih, gitu ya. Gitu. Nah, Pak, saya mau nanya nih. Saya kalau ngeliat domba-domba yang ketangkasan itu, Pak, kan bodinya bagus-bagus tuh ya, badan Betul. parasnya semua ya. Nah itu Betul. dari pakan tuh mendukung juga nggak, Pak? Betul. Jadi memang paling utama itu di pakan. Oh pakan ya. Betul. Kebanyakan karena kan ada kelasnya. Iya, Ada iya. kelas A, B, C. Itu dinilai dilihat dari bobot. Iya. Gitu kan. Lihat dari bobot, sehingga makanya pakan, kesehatan sampai ke jamu biasanya gitu ya. Jamunya juga ada. Ada gitu. ramuannya khusus Ada ya? ramuannya khusus gitu Oh, kan. herbal itu, Pak. Enggak, ada yang sekarang kan udah bentuk yang saset gitu kan. Oh. Jadi ada juga yang bikin sendiri gitu kan, Iya, iya, dari iya, iya. temulawak atau kunyit atau jahe gitu kan. Oh, sampai segitunya juga Terus ya? cara perawatannya juga sampai memandikan, terus pakai air hangat atau pakai rebusan air jahe, laja, terus sereh gitu kan. Biasanya terus kakinya direndam. Oh, tapi di Terus bak dipijit. buat pemandian, Pak? Enggak, kita di biasa direndam kakinya Oh, itu direndam pakai kaki. ember cat Oh. biasanya. Iya, Tapi iya. ada juga biasanya tuh untuk yang benar-benar serius itu sampai berenang juga ada. Ada tuh ya? Diberenangin terus sampai kalau bisa Wah, kalau luar sering biasa lihat ya. di medsos gitu ya. Di medsos itu malah sampai sekarang ini ada yang pakai apa? Yang buat jalan itu yang pakai mesin tuh. Treadmill. Oh, ada di Ada yang pakai juga. treadmill itu. Oh, Ada yang hebat. pakai treadmill. Bentar lagi ada angkat besi juga. Ya. Kalau saya Ada yang biasa pakai berendam treadmill. kaki kambing tuh Iya. pakai serai lada gitu dinampan buat masak. Ya kan? Oh ini pakai ada treadmill segala Iya, renang ada. ya. Betul. Wah. Jadi untuk fisik juga ada. Wah tuh Gitu. pemirsa, kalau misalnya bukan cuman orang aja yang treadmill, Pak ya, ternyata peternak ini juga membudidayakan domba Garut untuk emang benar-benar kontes, Pak ya, ada Betul. kontesnya gitu juga. Ini emang suatu budaya. Dan itu- dengar-dengar juga sampai ada piala presiden ya. Ya, betul. Jadi ini nanti tanggal 20 21 itu final Piala Presiden. Wah, Jadi menarik di Bogor di Pakansari, iya. di Stadion Pakansari itu tanggal 20 sampai 21. Sampai di stadion tuh acaranya. Enggak, jadi kita ada dikasih space, Oh, di space ya. stadion itu. Oh, Antasari. dikira saya adu-adunya Betul. di stadion. Kejauhan jaraknya. Jadi sekitar 150 pasang 150 yang masuk pasang. final. Jadi yang the bestnya lah gitu loh dari semua kabupaten se-Jawa Barat. Oh, nah, itu kan tadi Pak Wai juga bilang ada 150 kontestan atau peserta nih ya. Betul. Nah, itu dari jenis-jenisnya domba di Indonesia itu emang beragam tuh, Pak? Enggak, itu untuk seni ketangkasan domba Garut khusus domba Garut. Oh, khusus domba Garut. Nah, kalau saya dengar itu ada ekor pendek, ekor Oh, itu jenis. Oh, jenisnya. Gen itu ya? Gennya. Oh, Jadi gennya. dari genetik ya kan. Sekarang apalagi udah banyak masuk ke Indonesia itu domba impor seperti impor. Dorper, Supok ya kan. Itu impor ada yang dari Australia, ada yang dari South Africa gitu. Wah, kalau emang Australia emang ini Ya, semua betul. Jadi memang sekarang ini lagi ibarat kata mun bahasa Sunda mah disulang silang. ya. Oh, silang-silang. Ini penyilangan. Betul. Penyilangan. Jadi bapaknya, jadi ini yang saya pelajari ya kan. Iya. Itu dari domba Dorper yang full blood dari luar negeri itu dikawinin nih sama domba-domba lokal, termasuk domba Garut. Domba Garut. Nah, itu hasilnya itu jadi F1 lah Oh. atau afilian gitu kan, Oh, gitu. crossingan Wah, gitu kan. keren namanya, Pak ya. Ya, itu dia. Kerenan domba ya. Ya, Kalau betul. orang kan misalnya dari Cina kawin sama Indonesia jadi Cindo gitu ya. Jadi Cindo. Wah, kalau domba, kalau Australia sama Indo jadi bukan Lindo, tapi Betul. tadi jenisnya lebih Betul, keren ya. Betul. Nah, Wah. sekarang juga udah banyak di Pulau Jawa juga udah hampir semua ada, khususnya itu domba Dorper dari Australia. Itu udah banyak yang disilang. Oh. Untuk apa? Untuk memperbaiki genetik. Genetiknya. Ya, intinya sih gitu. Iya, iya. Dan memang pasar
daging domba di Indonesia itu sebenarnya tinggi, gitu loh. Tapi peternak-peternak kecil yang ada di daerah-daerah itu masih belum sadar mereka itu hanya beternak itu untuk mun bahasa Sundanya mah tatalang raga. Tahu bahasa Indonesia apa itu? Tatalang raga, ada yang tahu nggak tatalang raga? Ada yang tahu nggak? Nah, Jadi buat jaga-jaga kalau lagi butuh jual. Jadi miara domba itu kebanyakan peternak Indonesia itu buat jaga-jaga aja. Beli domba, nanti kalau lagi butuh uang, anaknya dijual gitu. Iya. Nah, ini kan banyak sekarang itu petani-petani milenial nih, Betul. ya. Ada saran nggak nih untuk para petani-petani milenial yang pemula nih, yang baru memulai, misalnya, saya tertarik nih sama domba nih. Nah, untuk tahap awal kira-kira kayak gimana nih buat bagus ini, Pak? Yang emang yang harus kelas bagus dulu, atau yang buat belajar-belajar nih yang standar dulu nih, gitu tuh. Jadi gini, memang kebanyakan ini yang saya survei atau yang saya perhatikan ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu berpikir ternak domba itu gampang. Iya. Saya punya uang ratusan juta, saya beli domba, bikin kandang, jadi. Itu kalau saya saranin jangan seperti itu. Karena kita berpikir gini, domba itu kan makhluk hidup juga. Iya, betul. Dia punya rasa sakit juga ada. Iya, betul. Ya kan? Betul. Emosi dia juga ada. Benar. Ya kan? Jadi kita balik lagi. Sebenarnya stepnya apa sih untuk berternak? Yang paling utama sebelum beternak kita survei di lingkungan. Apa nih domba apa atau jenis apa, genetik apa atau kambing apa yang laku di pasar lingkungan kita. Oh, itu untuk pemasarannya. Untuk pemasaran. Iya. Contoh misalnya di daerah saya Majalengka, yang laku ini domba Garut. Yang penting kupingnya itu kecil, ya kan? Jadi nggak ada kupingnya. Ya itu makanya itu dari situ barulah step selanjutnya apa? Bang pakan. Pakannya. Paling utama itu bang pakan. Jangan cuman kita punya duit nih banyak, beli domba 100 ekor. Nggak taunya di saat ngasih makan repot kan? Repot, iya betul. Ya kan? Nah kalau bang pakan itu udah jadi 3 bulan sudah tumbuh besar, baru kita bikin kandang. Manajemen kandangnya mau model kayak gimana? Ya kan, apakah kandang baterai atau koloni atau banyak lah macam-macam kandang, ya kan? Macam-macam juga ya? Macam-macam gitu. Hebat ya. Terus setelah itu bang pakan udah siap, kandang udah siap, barulah kita beli dombanya atau kambingnya. Iya. Tuh. Jadi di saat domba udah ada, pakan udah siap. Jadi nggak stres juga. Iya. Gitu. Dan kebanyakan kan yang baru-baru ini, gue punya duit banyak nih, gampang miara domba mah, tibang nanti bayar orang suruh ngarit gitu kan, bagi hasil gitu kan. Ya itu kebanyakan yang salahnya itu seperti itu. Bukannya salah sih sebenarnya, itu hak mereka. Iya. Tapi kasihan ke dombanya. Iya, kurang tepat aja caranya ya. Betul. Mungkin itu makanya ada step-stepannya. Betul. Nah, setelah udah ada dombanya, tujuan kita apa nih? Beternak. Mau breeding kah? Nganakin gitu kan? Ya. Ngebreed, atau ke arah penggemukan, ke pedaging. Nah, enaknya domba Garut itu ada 2 segmen. Satu segmen tangkas atau adu, ya kan. Yang kedua itu segmen daging. Jadi di antara 2 ini ada. Dan di segmen tangkas kebanyakan itu kita itu punya gengsi. Kayak saya kan pelihara daging domba, maksud saya domba Garut. Iya. Saya hobi silaturahmi ke Pamidangan, tempat lapangan ngadu dombanya itu namanya Pamidangan. Ya kan, silaturahmi di Pamidangan gitu kan. Itu gengsi saya tinggi kalau di situ. Jadi gimana caranya domba itu ya minimal
masuklah 10 besar 10 atau besar, iya. nggak usah juara lah. Kalau saya kan Iya. prinsipnya saya datang ke Pamindangan paling utama itu silaturahmi. Betul. Juara nomor sekian Iya. kalau saya gitu. Kalau masuk ya syukur, alhamdulillah. Berarti untuk nyari koneksi Ya. sekaligus branding juga ya. Betul. Iya. Terus, nah di segmen ketangkasan ini kebanyakan untuk meningkatkan taraf hidup juga ke petani, khususnya domba Garut. Iya. Karena harga domba Garut itu bisa naik. Paling ini standarnya. Kalau yang udah, yang baru-baru belajar, tapi udah kelihatan bentuk untuk domba tangkasnya itu ya lumayan sih. lumayan itu. Di atas 2 digit. Oh, 2 digit? Ya, malah terakhir itu kemarin rame juga di medsos itu ada yang 150 juta. Wah, 150. Per ekor. Waduh, 150 juta ya, Pak ya. Itu ada di medsos. Itu sampai heboh, itu sampai rame itu. Saya punya motor Beat. Bisa ditukar cuma 6 motor Beat berarti ya. Iya, betul. Biasa juga 150 juta, Pak. Betul. Tapi modal awal itu emang kita bisa minimalis ini nggak sih? Bisa. Nggak modal besar gitu kan? Bisa. Ya tergantung ke kitanya nih. Iya. Kalau beli dari kecil-kecil gitu? Ya, itu dia. Karena di domba itu balik lagi ke hati sih. Berarti iya, semua yang bersangkut pautan dengan pertanian Makhluk hidup, dan peternakan apapun makhluk hidup, emang kuncinya adalah di hati. Jadi Betul. segala sesuatu kalau kita mengerjakannya selalu dengan tulus dan hatinya Betul. pakai hati nih, Pak ya. Betul. Pasti hasilnya juga akan baik ya. Hasilnya akan baik. Ya ibarat kata gini, kalau orang Sunda bilang mah domba dipiara, kita piara dengan baik, benar, bagus, pakannya enak. Iya. Itu ibarat kata domba itu bakalan mulang tarima lah. Oh. Kak nu ngarawatna. Iya. Akan ada Yang feedback ngerawatnya, gitu ya. betul. Sama kayak mau PDKT berarti, Pak. Betul. Ya? Iya. Benar. Ya intinya sih sebenarnya beternak itu susah-susah gampang. Iya. Jadi balik lagi ke kitanya. Karena kita ini miara makhluk hidup. Betul. Dan kita langsung lihat proses dari kecil, Betul. semua perkembangannya ya. Kalau untuk peternak itu paling the best itu di breeding. Oh, di breeding. Itulah kenikmatan di beternak itu ada di breeding. Betul. Karena itu kan proses. Betul. Proses dari pemilihan bibit, Iya, betul. terus pejantan, Iya. terus ngawinin. Ngawinin. Nah ini ngawininnya juga ini nggak sembarangan ngawin. Nggak bisa langsung cocok kan? Karena Iya. bukan masalah Bukan. cocok enggaknya. Karena bibit domba itu dia ada masa birahinya. Oh. Di saat umur dihitung juga ya, Pak, betul, ya? di saat Waduh, umur iya. sudah 10 bulan atau 1 tahun itu ada masa birahinya. Oh. Nah, masa birahinya itu hanya 14 hari. Oh gitu, Pak. Bila kelewat masa birahinya itu nunggu lagi 14 hari baru ini Oh, lagi. gitu. Makanya kebanyakan itu paling gampang itu di koloni. Oh, Jadi, langsung sebar aja gitu ya. Satu jantan, 10 betina. Wih. Gitu. Satu jantan 10 betina. betinanya 10, Pak. Tapi ada juga yang Iya. ada juga yang sistem sodor, ya kan? Sistem Sistem sodor sodor. gimana, Pak? Ya misalnya, oh ini betina ini birahi, kita pegangin nanti jantannya yang naik. Oh. Berarti Ada emang juga, macem-macem gitu. ya, Pak. Macem-macem. Saya soalnya pernah nih ngebreed ikan nih, Pak. Ikan aja kan susah ya. Kan kalau ikan tuh cocok-cocokan, misalnya nggak mau Betul. dia, bakalan dikejar kan. Betul. Nah, tapi emang ada suatu kepuasan itu ketika ngelihat sampai dari mengandung sampai lahirnya Betul. itu, Pak ya. Terus kalau sudah dikawinkan, kita nunggu apakah ini benar-benar jadi Iya, atau tidaknya. jadi atau enggak, gitu. Atau 14 hari kemudian birahi lagi, berarti kita harus Nah, kawinkan itu lagi tahu gitu. dia jadi apa enggak? Pakai test pack juga bisa nggak, Pak? Sekarang udah ada USG. Langsung USG. Wah. Terakhir itu kalau nggak salah USG itu 30.000 untuk domba. Wah tuh, zaman modern Udah sekarang modern, ya. sekarang udah modern. Pakai USG ya. Ya, itu ada. Terus setelah hamil, udah pasti ini hamil 2 bulan atau 3 bulan kita pisahkan, kasih kita pakan yang berprotein. Oh, iya, Gitu. untuk tumbuh kembangnya ya. Betul. Di janin itu ya. Setelah terus lahiran, dari lahiran itu ada treatment khusus untuk yang domba baru lahir gitu kan. Terus anakannya kalau zaman dulu mah
Domba, kalau domba baru lahir itu biasanya tali pusarnya diikat gitu kan ya. Oh, sama kayak orang ya, kayak Dulu bayi juga diikat. kalau sekarang udah zaman Pakein koin dulu. kalau sekarang udah banyak obat antibiotik gitu kan. Oh. Disebutnya itu obat biru, bisa ditinggal disemprot obat biru, karena di tali pusat itu yang bahaya untuk kematian petet atau cempeknya gitu. Karena emang yang Anakan, rawan bakteri masuk. Betul. Itu yang paling rawan. Nah, setelah itu kita besarin sampai lepas susu. Dari lepas susu apakah mau dikembalikan lagi jadi pejantan kalau misalnya jadi kalau anaknya itu jantan. Terus kalau jadi betina apakah mau ini atau kamu dijual, itu kan nikmatnya itu ada prosesnya, ada step-stepnya gitu. Jadi jangan ngelihat, ya kebanyakan kan orang Indonesia gitu. Wah, dia sukses di peternakan. Tapi nggak melihat prosesnya. Itu kebanyakan. Betul. Padahal semua apapun pekerjaan kita, kalau kita berhasil pasti kan butuh proses. Betul. Mau jadi apapun itu pasti butuh proses. Sama juga dengan peternak. Peternak itu berproses. Kayak saya awal dari hobi cuma 3 ekor, terus lama-lama beranak. Awalnya saya bayar tukang ngarit 25.000 per karung dulu, gitu kan. Jadi dulu tuh kandang saya itu di belakang rumah, persis di belakang rumah. Yang kasih makan tuh istri, karena saya kan kerja Senin sampai Jumat saya ada di Jakarta. Gitu kan. Jadi gantinya suami berangkat daripada kesepian ngasih makan domba gitu ya. Ya, karena kan yang namanya kita pakai logika, kalau ngasih makan domba kan paling lama nggak mungkin lah sampai berjam-jam. Iya kan. betul. Tapi kan lebih spesifik kalau makan. Ya, awalnya itu kan rumput. Nah, istri itu sampai nangis. Sampai ya ini emang nggak ada cara lain selain pakannya itu pakai rumput arit. Istri itu ngeluh gitu. Karena apa? Pertama, rarapen, sisa pakan. Tiap sore istri itu ngebakarin. Dulu tuh, ini dulu. Emang makanya, prosesnya emang ini betul, panjang juga ya. Terus akhirnya dari situ saya coba belajar, nanya-nanya tiap Sabtu kumpul gitu kan. Ketemulah pakan di fermentasi. Nah, dari fermentasi belajar lagi. Fermentasi sama silase itu sebenarnya sama gitu kan. Terus sampai akhirnya saya uji coba, yaitu yang ada kan hasil lab uji pakan saya, yaitu sampai saya bikin itu Complete Fit Busetdah, karena nama padepokan saya kan Busetdah. Nah, itu ada hasil labnya kan, kemarin saya kirim kan hasil labnya. Nah, itu Complete Fit. Nah, dari situ pakan itu bikin pakan itu saya berproses. Ya alhamdulillah dari situ mulailah jadinya saya itu beternak tanpa ngarit. Jadi produksi sendiri. Makannya, ya. Awalnya sih saya memang itu semua rumput saya uji coba. Dari odot, pakcong, gama umami, zamzibar, itu banyak genetik rumput-rumput ya. Semua bagus. Jadilah Complete Fit Busetdah dengan slogan 4 sehat 5 sebe. 4 sehat 5 sebe gitu ya. Itu ya kan, itu juga ada videonya. Saya emang pabriknya kecil. Ada lagi nih kendalanya. Suplai sorghumnya gimana? Setelah dapat sorghum sekarang suplainya. Berarti sorghum yang cocok. Nah, suplainya nih gimana? Ya akhirnya itu dari situ saya kerjasama nih sama petani, ya kan, sawah-sawah yang kurang produktif. Saya kasih benih sorghum. Terus ditanam, di saat panennya itu 40 sampai 50 hari. Dijual, saya beli. Berarti pembangkitan lahan yang mati ya. Betul. Yang kurang produktif lah gitu produktif, kan. Ya. Akhirnya saya beli lagi gitu kan. Itu kan juga untuk ya lumayan penambahan juga kan. Buat para petani gitu kan. Betul. Menarik nih Pak kalau ngomongin masalah domba ya, dari ternyata prosesnya tuh nggak yang saya kira cuma ngasih makan nunggu besar jadi nih, ternyata sampai dari pakannya juga tadi dipilah-pilah ya. Sempat masuk lagi progresnya, ternyata susah untuk mendapatkan dari sumber pakannya. Gitu kan ya.
ada lagi masalah misalnya kayak tadi tuh untuk ngebreedingnya juga sampai situ belum untuk pertumbuhannya perlu, kalau misalnya domba yang tangkas ada pelatihannya juga. Betul. Gitu. Nah terakhir nih Pak Wahyu, untuk pemirsa dan anak-anak untuk pemirsa dan mungkin yang akan memulai di peternakan, saran dari Pak Wahyu nih selaku peternak domba yang udah berpengalaman nih jauh nih, kira-kira apa yang mau disampaikan nih Pak Wahyu? Beternak itu kembali lagi ke hati kita. Domba makhluk hidup, dia punya rasa, punya sakit, punya apapun itu, dia punya ya segala-galanya lah. Jadi kita kembali lagi ke kita. Jadi domba itu juga bakalan memberikan sumbangsi lah ke pemeliharanya atau ke yang punyanya, gitu aja. Tetap semangat di era modern ini untuk beternak, mau secara konvensional ngarit ataupun modern, itu kembali lagi ke masing-masing peternak. Oke, makasih nih Pak Wahyu. Siap. Udah bincang-bincangnya di Loop Kita Podcast. Siap. Semoga semakin sukses. Sama Pak sukses Wahyu, terus Loop kita. Amin, amin. Kita ketemu insya Allah di Piala Presiden. Piala Presiden, siap, tanggal 20 sampai 21. Oke, Ya. Makasih siap. Pak Wahyu. Oke. Hatur nuhun.